Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqoh Ismi Syefnita. Nomor induk mahasiswa 2501731029. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja dengan materi menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud di kelas 11B1 dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning di SMA Negeri 1 Wawai Karya, Lampung Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan setelah berdoa nanti kita lanjutkan dengan mengaji, membaca beberapa surat-surat pendek. Untuk ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin berdoa dan memimpin mengajinya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kita buka Al-Qur'annya. Juz 30, membaca 3 surat pendek terlebih dahulu. Sudah ketemu semua ya? Ya. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantaran bacaan surat-surat pendek tadi semoga memberikan keberkahan kepada kita, sehingga pada saat proses pembelajaran nanti berlangsung kita mendapat kemudahan dan hasilnya nanti juga akan mendapatkan yang terbaik, baik untuk diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Ibu mau tahu ada tidak ya siswa yang tidak hadir pada hari ini? Ini kelas 11B1. Yang pertama ada Al-Anisa Mikhailen. Ada? Kenapa? Sakit. Oh, masih sakit. Kemudian ada Alenta, Alifatul, hadir. Amelia, Anissa, Anisha Risma, Aris. Alhamdulillah semua bisa hadir dalam keadaan sehat. Kemudian untuk Al-Anissa, jangan lupa ya kita beri doa supaya apa? Al-Anissa cepat sembuh dan besok bisa hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Dan untuk kalian, Ibu juga minta kalian menjaga kesehatan ya. Jadi kalau jajan itu jangan sembarangan. Kemudian kalau makan juga teratur.
istirahat yang cukup. Karena apa? Kalian itu butuh tenaga, butuh energi untuk mempersiapkan diri esok hari belajar di sekolah. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi yang kita akan pelajari pada hari ini, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak materi yang kemarin itu tentang apa? Ega? Menguatkan kerukunan melalui toleransi. Toleransi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan toleransi? Coba Anissa. Toleransi itu salah satu sifat atau bentuk menghargai satu sama lain. Yang lain, apa yang dimaksud dengan toleransi? Yusuf Nabil? Kira-kira apa toleransi itu? Sikap menghargai tanpa membedakan. Ya, sikap menghargai atau membedakan. Jadi, toleransi itu memang harus kita miliki. Kenapa? Karena ketika kita hidup di dunia, itu tidak hidup sendiri. Di situ ada banyak keanekaragaman, baik suku, budaya, ataupun agama. Sehingga kita harus memiliki sifat toleransi terhadap semuanya itu. Karena apa? Kebersamaan itu lebih indah daripada kita sendiri. Tujuan kita untuk mempelajari materi hari ini itu adalah yang pertama, kita akan membiasakan sikap atau perilaku yang kita lakukan setiap harinya. Jadi dalam kita menjalani kehidupan, kita itu tidak boleh asal mau untuk menjalani kehidupan tersebut. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan orang lain, berusaha ikhlas dalam membantu teman, dan kita juga harus punya malu dan kita punya sikap zuhud terhadap diri kita. Kedepannya atau harapannya anak-anak nanti ya akan menjadi pribadi yang baik untuk agama, nusa, dan bangsa. Pertanyaannya, Ibu ulang sedikit ya. Apa perbedaan antara rasa malu menjaga kehormatan diri dan rasa malu yang menghambat perkembangan diri? Baik, kalau sudah ketemu jawabannya, Ibu mau menunjuk Dea terlebih dahulu untuk coba menjawab pertanyaan dari Ibu Tin tadi. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Rasa malu yang menjaga kehormatan diri adalah malu untuk berbuat dosa atau hal buruk seperti berbohong atau mencontek. Sedangkan rasa malu yang menghambat perkembangan diri adalah malu yang berlebihan. Misalnya takut bertanya atau mencoba hal baru karena kurang percaya diri. Rasa malu yang baik membuat kita terhindar dari keburukan, sedangkan rasa malu yang berlebihan justru membuat kita sulit berkembang. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada malu. Rasa malu yang tulus karena Allah, yaitu merasa malu saat akan melanggar perintahnya atau merasa malu melakukan perbuatan yang tidak. Nah, mungkin di sini nanti kita akan ada sebuah diskusi ya. Nanti materinya kalian boleh memilih dari materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti kan Ibu ini kan memberikan penjelasan sampai materi yang terakhir. Jadi nanti kita akan diskusikan apa sih malu itu, bagaimana sih cara kita menanggulangi rasa malu itu. Setelah kalian berdiskusi, dari kelompok kalian nanti maju persatu mempresentasikan dari apa yang sudah kalian pilih itu. Ini malu. Dan yang terakhir itu ada zuhud. Zuhud adalah meninggalkan keterikatan pada kesenangan duniawi yang bersifat fana demi fokus pada kebahagiaan akhirat. Ini bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tetapi menjadikannya sebagai sarana, bukan tujuan utama. Ini sedikit Ibu kasih penjelasan tentang materi kita hari ini yang
Insya Allah materi itu sangat luar biasa ya manfaatnya ketika kita benar-benar menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Sebentar ya Ibu, nanti akan bagikan kalian LKPD-nya, nanti kalian kerjakan. Namun sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, alangkah baiknya kalian berdiskusi terlebih dahulu, menentukan tema apa yang ingin kalian diskusikan. Ini Ibu bagikan sedikit ya. Jadi kalian bisa mengamati dari materi ini ya. Ada, kalau dia mau lihat di sini ada malu, kemudian di sini ada ikhlas, dia menjaga kehormatan, dan selain dari ini di media pembelajaran kita juga sudah ada buku paket yang lebih memudahkan kalian untuk mereferensi ketika kalian membuat jawaban tersebut. Tadi Ibu buatkan slide yang ada. Modul aja. Ya, menjawabkan dari perbuatan diri. Ibu carikan lagi slide-nya ya, sebentar. Sambil itu nulis kita pembagian ini ya. Di situ juga ada Al-Quran, bisa buat referensi ayat-ayat Al-Quran yang lebih menguatkan apa yang sudah kalian sampaikan nanti. Ya penting. Apa siapa? Kamu apa? Kan kita Bela aja gitu. Bela moderator. Mencerminkan akhlak yang baik. Moderator. Iya. Terus pemateri lintas. Kamu apa? Kamu apa? Apa ya? Dan kepercayaan sosial. Notulen. Aku bacanya siapa? Simpulannya. Penjawab gak sih? Penjawab apa? Kalau dikasih ini gak sih penjawab? Penjawab. Ya, Penyangga gak sih? jangan, pengennya di luar aja. Nulis itu. Notulen dia. Notulennya siapa? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kan kita nanti bisa sambil mengasah kita untuk berbicara juga. Bisa ya, Nek, ya. Nanti moderatornya Doni. Pengertiannya di sini juga ada kalau mau masuk, nanti ditulis pengertiannya. Pengertiannya dulu apa, kemudian langkah selanjutnya, contohnya apa. Jangan lupa dalam itunya kalian berikan contohnya juga, nanti lebih memudahkan yang lain. Kelompok 1, 2 gitu. Tiga kelompoknya 1, 2, 3. Nanti kan majukan mesti kelompokan. Ini berapa ini? Kelompok 1, 2.
bagi kelompoknya. Oh iya dah, tak buatin. Iya, selesai ya. Oke, untuk kelompok 7 Ibu persilahkan presentasi ke depan, memaparkan hasil diskusi bersama teman-temannya. Di sebelah sini boleh? Iya. Sebelah mana? Di sini nggak apa-apa. Geser sini, Syairo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cerminan Diri dan Menjaga Kehormatan. Setiap orang pasti pernah rasa malu, namun tahukah kita bahwa rasa malu punya dua sisi, ada yang baik dan ada yang bisa menghambat kita. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami arti malu secara umum dan mendalam, mengetahui jenis malu, menambah rasa malu, menumbuhkan rasa malu yang positif. Pengertian malu akan dibacakan oleh Aleta. Secara umum, malu adalah perasaan tidak nyaman atau segan ketika melakukan atau menghadapi sesuatu yang dianggap tidak pantas, salah, atau memalukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Contoh sederhananya yaitu malu saat melakukan kesalahan di depan umum, Julia sudah selesai ya? dan malu melakukan hal buruk, misalnya berbohong atau melanggar aturan. Ada dua jenis malu, yaitu yang pertama, malu yang baik. Malu yang baik yaitu perasaan yang mencegah kita berbuat salah dan menjaga kehormatan. Contohnya, malu mencontek atau malu berkata kasar. Dan yang kedua, malu yang tidak tepat. Malu yang tidak tepat adalah perasaan malu yang berlebihan sehingga menghambat potensi. Contohnya, malu bertanya atau malu tampil padahal punya kemampuan. Malu yang baik adalah bentuk kesadaran diri, sedangkan malu yang negatif bisa membuat kita kehilangan kesempatan berkembang. Yang lain bisa diperhatikan ya. Manfaat rasa malu yang baik. 1. Menjaga perilaku dan ucapan agar tidak menyimpang. 2. Membentuk kepribadian yang berakhlak. 3. Membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak. 4. Dihargai dan dipercaya oleh orang lain. Dampak malu yang berlebihan yaitu menutup diri dari lingkungan sosial, menyebabkan minder dan tidak percaya diri, sulit berkembang dan kehilangan kesempatan belajar, dan bisa memicu stres atau rasa tertekan. 6. Cara menumbuhkan malu yang sehat. 1. Kenali nilai dan prinsip hidup kita. 2. Bedakan antara malu karena salah dan malu karena tidak percaya diri. 3. Latihan diri untuk berani tampil secara bertahap. 4. Jadikan malu sebagai rem moral, bukan penghalang kemajuan. 5. Bergaul dengan orang-orang positif. 7. Contoh nyata atau kisah singkat. Contoh kisah, seorang siswa sering mencontek, tapi suatu hari ia malu saat ketahuan oleh guru dan teman-temannya. Rasa malu itu membuat berubah dan mulai belajar sungguh-sungguh. Akhirnya, ia menjadi siswa yang berprestasi. Ini contoh malu yang membawa perubahan baik. Ini udah selesai kan? Penutup atau lapan akan disampaikan oleh Fania. Perhatikan temannya dulu ya. Izinkan saya menambahkan perilaku malu. Yang pertama, dia malu Perhatikan berbuat temannya dulu ya. maksiat. Ada yang mau? Oh ya, Dea Tanisa. Oke, Dea. Ya. Rasa malu harus dimiliki setiap orang, tapi tidak boleh berlebihan. Iya. Malu yang benar adalah menjaga kehormatan, sedangkan malu yang berlebihan bisa menghambat potensi.
Iya, terima kasih. Sepertinya kita sedikit agak tegang ya. Karena capek dari awal sampai ini. Di sini Ibu kasih sedikit apa ya, supaya refresh lah. Supaya pelajaran hari ini itu tidak terlalu kalian nanti capek, ngantuk. Kayaknya ini ada tanda-tanda ngantuknya seperti itu ya. Nanti kita nggak usah aneh-aneh. Ketika Ibu bilang tepuk 1, kalian berarti tepuk 1. Kalau tepuk 2 berarti tepuk 2 dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun lagi apa yang dalam diri ini ngantuk atau capek atau lelah. Boleh dulu ini peregangan ototnya dulu ya. Ya ini. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 dan seterusnya. Lihat. Ucapkan terima kasih untuk semuanya atas partisipasi semuanya. Selanjutnya di awal tadi Ibu sudah membagikan LKPD. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, yaitu ada yang dikerjakan secara mandiri dan ada yang dikerjakan secara kelompok. Kelompok tadi di awalnya sudah ya. Oke, silakan kalian lihat, kalian baca, kemudian menjawab daripada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu bagikan itu tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dari pertanyaan yang mungkin kurang dipahami atau Bu ini harus bagaimana gitu, boleh untuk ditanyakan. Oke. Terima kasih. Sudah? Sudah. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Kira-kira ada yang ingin mengungkapkan terlebih dahulu pendapatnya? Kesimpulan kita pada hari ini yaitu materinya yang berkaitan tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Ibu, Ya, Anissa? jadi kesimpulan kita belajar hari ini, kita jadi tahu apa itu yang dimaksud dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Terus juga jadi tahu seperti contohnya, penerapannya, manfaat, bahkan sampai dampaknya. Iya. Ada yang lain yang ingin memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Ayo. Satu atau dua boleh untuk mengungkapkan pendapatnya. Saudara April? Ya. Saya termotivasi untuk melakukan hal baik setelah mendengar penjelasan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Apalagi itu lebih fokus pada akhirat dibanding dunianya. Ya. Saya sekarang bisa memperbaiki diri lewat berdoa, berzikir, lalu beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Ada lagi atau cukup untuk menarik kesimpulan? Cukup. Baik, di sini Ibu akan sedikit menarik kesimpulan ya dari apa hal yang sudah kita pelajari. Ternyata alhamdulillah dan sangat luar biasa ya materi yang kita pelajari pada hari ini. Pada intinya, baik dari menjaga kehormatan, kita memiliki rasa ikhlas terhadap segala sesuatu yang mau kita kerjakan, kemudian kita itu harus punya rasa malu untuk melakukan sebuah tindakan. Karena apa? Kalau tidak didasari dengan rasa malu, kita itu akan melakukan sebuah tindakan dengan hal yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir itu ada zuhud, yaitu memperkenalkan diri kita untuk ternyata dalam kehidupan ini kita tidak boleh terlalu cinta terhadap
dunia. Tetapi apa? Kita juga harus memikirkan Akhirat. Karena sejatinya hidup kita ini tidak hanya di sini, karena akan ada kehidupan yang kedua atau kehidupan yang selanjutnya. Baik anak-anak, untuk pertemuan berikutnya di sini Bu sudah mempersiapkan beberapa materi dan beberapa alat ya. Jadi di pertemuan kedua nanti Ibu minta tolong kalian masih membentuk kelompok seperti ini dengan membawa alat ya, seperti spidol, pulpen ataupun kertas folio. Nah, karena apa? Karena akan ada kegiatan selanjutnya di pertemuan yang kedua. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, tadi adalah beberapa hal yang harus kalian persiapkan untuk di pertemuan yang kedua. Kemudian di situ kegiatannya nanti tidak jauh berbeda dengan kegiatan kita pada hari ini. Seperti apa Bu? Kita masih kerja kelompok, kita masih harus berdiskusi, namun besok diskusinya itu kita tampilkan produk dari apa yang sudah kita buat. Kalau tadi kita itu kan sudah berdiskusi dan kita sudah menampilkan dalam bentuk catatan yang sudah kita buat, dan untuk rencana kedepannya kita akan membuat produknya itu dalam bentuk kalian mengungkapkan kemampuan lah untuk menggambar, atau kalian bisa berimajinasi untuk membentuk apa, sehingga pembelajaran kedepannya itu lebih mudah untuk kita pahami. Karena apa? Kita dapat menghasilkan produk yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian anak-anak jangan lupa ya untuk kalian tetap seperti di awal Ibu sampaikan tadi, menjaga kesehatan supaya apa? Di pertemuan berikutnya kita ini bisa lebih semangat lagi, bisa lebih kondusif lagi. Untuk apa? Untuk mempelajari hal-hal baru yang memang kita itu harus belajar. Belajar itu untuk apa? Untuk apa belajar itu? Coba Ibu tunjuk ya di sini, Saudara Ega, belajar itu untuk apa sih kira-kira? Jadi belajar itu untuk kita menambah ilmu, Bu. Iya. Jadi kita sebelumnya belum tahu tuh apa itu, tentang masalah apa itu ya. Ya. Dengan belajar kita bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa tahu bagaimana solusi-solusi memecahkan masalah. Iya, luar biasa sekali jawabannya. Yang kedua, coba Saudara Krista, kira-kira belajar itu apa sih gitu? Karena kan kedepannya kita akan selalu belajar. Kita ambil kata umumnya dulu, belajar itu apa? Menurut Prista aja, belajar ini kita ini loh Bu, gitu. Atau Mbak Nisa? Adalah cara bagaimana kita mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Iya. Jadi dari hal yang kita tidak tahu, kita akan menjadi tahu. Jadi proses belajar itu sangat luar biasa sekali ya. Oke, cukup? Boleh kalian bereskan, kalian siap-siap merapikan tempat duduknya. Buku cetaknya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, pembelajaran kita sudah sampai di penghujung. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Baik untuk amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini dan terima kasih untuk semua proses pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.